Bapak Ibu guru pernah nggak sih merasa ada siswa yang tertinggal, sementara yang lain sudah melangkah jauh? Kira-kira kenapa ya? Mari kita bahas cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk menyamakan langkah semua siswa di kelas. Mana dengan siswa yang cepat paham Pak ketika dia mulai bosan, sementara siswa yang lambat paham tadi benar-benar butuh pendampingan lebih. Wah, ini sepertinya PR sekali nih Bapak. Yang lambat butuh pendampingan lebih, tapi yang cepat sudah agak bosan begitu. Nah, mungkin kira-kira Bapak Sahid bisa memberikan solusi untuk pertanyaan dari Ibu Fauziah Bapak. Dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu Fauziah ya atas pertanyaannya yang menarik ya, dan ini juga terima kasih sudah mengingatkan gitu ya. Berarti dalam penyampaian saya tadi ada yang tertinggal begitu ya. Terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi sudah benar, bahwasanya akan selalu ada anak yang cepat paham gitu ya, akan ada anak yang lambat paham seperti itu, dan juga ada anak yang berada dalam rata-rata aman, itulah istilahnya ya. Nah, maka dalam hal ini ada semacam skala prioritas ketika apa yang Ibu sampaikan tadi sudah benar, ketika memang kita agar si anak ini memperoleh pemahaman dan waktu kita, karena ada semacam kayak batasan gitu ya Bu ya, batasan, maka kita yang pertama menjadi prioritas, misalnya ini masalah apa yang mau kita ambil, oh ternyata anak bermasalah dalam hal belajarnya, maka prioritas anak, kalaulah harus skala prioritas itu ya. Tapi kalau tidak ada prioritas, waktu kita memang lapang, maka kita bisa memilih strategi yang mana saja. Jika prioritas, misalnya anak ini memang kesulitan dalam belajar, maka kita coba cek dulu apa yang terjadi pada si anak tersebut gitu ya. Nah, pada anak yang kemampuan seperti tadi ya, hasil asesmen diagnostik yang kognitif tadi, ada anak yang memang sangat paham, ada anak yang paham, ada anak yang tidak paham. Maka kita prioritaskan nih, kita dekati dulu nih anak yang tidak paham nih, minimal apa nih dalam minggu ini ya, seperti itu ya. Lalu benar kata Ibu, nanti pada anak yang sangat paham ini pasti akan bosan dalam pembelajaran selanjutnya dan sebagainya. Maka dalam kurikulum mereka memang ada istilah seperti pendalaman materi gitu ya, seperti pendalaman materi, si anak bisa menyimak dan sebagainya. Padahal di sana juga ada semacam potensi juga. Kenapa saya harus membaca buku lagi? Kan saya sudah selesai gitu ya. Kenapa saya tidak istirahat saja? Bisa jadi seperti itu. Anak-anak hanya menjadi nakal gitu ya Bu ya. Ya dia juga tidak akan kan memang seharusnya, apalagi kalau memang motivasinya sedang down gitu ya. Saya sudah selesai. Saya tadi sudah membantu teman menyelesaikan permasalahannya. Masih disuruh membaca buku lagi gitu ya. Bahkan nanti saya juga yang membantu Pak Guru menerangkan di kelas. Tapi itu anekdot ya, itu pasti kalau kita yang ya, saya pernah juga dulunya gitu merasakan gitu ya, setiap praktek apa kok mesti saya yang dipanggil ke depan gitu ya. Sehingga bisa jadi juga pada anak-anak yang apa tadi, yang di atas rata-rata itu ada juga komplain gitu ya, padahal itu yang sangat diharapkan anak-anak yang biasa-biasa saja. Coba saya bisa di depan, alangkah bangganya gitu. Tapi pada anak yang cerdas itu nggak ada bangganya gitu ya. Dia mungkin bangga ya, dia mohon-mohon awal, lama-lama dia, waduh, gitu ya, aduh saya lagi. Karena menebak-nebak, nanti tidak lama pasti saya nih yang ke depan. Nah, maka kita memang perlu, kita bisa melihat kembali kepada asesmen tadi ya. Intinya juga adalah, benar kata Bu Fauziah, kita mengenal siswa ini, kecenderungan siswa ini apa ya. Bisa jadi memang dia hobi pada hal yang lain. Oh, dia memang sangat antusias ketika berbagi kepada teman-temannya. Kita beri kesempatan kepadanya. Oke, hari ini memang Ananda tidak membaca materi pendalaman gitu ya. Tidak apa hari ini. Mungkin dia bakal bosan nih, suruh baca lagi gitu ya. Baca pun sebentar sudah paham juga. Temennya di sana belum selesai juga perkalian yang tadi gitu. Oke, kalau gitu kita kasih variasi ya Bu ya, berarti bahasanya ya. Variasi pendekatan agar si anak ini senang. Apa sih yang menyenangkan anak? Oh ya, tolong bantu teman yang di sana gitu ya. Oke, silakan di sana. Bagaimana itu? Kalau menurut Ananda, ini bagaimana temannya itu agar bisa? Terkadang memang bisa jadi anak itu agak kesulitan menangkap ataupun agak minder menyampaikan keluhan ketika gurunya yang mendampingi. Tapi dengan temannya dia sangat mudah komunikasinya, bisa jadi seperti itu ya.
dengan teman-temannya, oh memang kamu nggak tahu, dia nggak marah gitu ya. Ajarin lagi dong, gini, gimana sih yang tadi apa sih, minta ulang tuh sama temennya. Karena sejawat, sebaya, mereka bahasanya itu bisa jadi gitu ya, lebih mudah dibanding ketika kita yang itu secara formal pendekatannya, apalagi yang bisa dibantu nih dengan kata-kata begitu, anak kan sudah ngedon nih, enggak jadilah nanya banyak-banyak. Nah, bisa jadi dengan penyampaian dari temannya tadi, si anak lebih mudah memahami dengan bahasanya mereka sendiri. Jadi kita memang tentunya setelah si anak tadi adalah yang berkesulitan, kita beri pendampingan, kita fokus lagi nih pada anak bermasalah, bukan hanya anak yang tidak paham, tapi anak yang sangat paham bisa menimbulkan kebosanan, itu jadi permasalahan juga gitu ya. Dan tadi kita lihat apa yang menarik baginya, bervariasi tadi Bu ya, mungkin strateginya bervariasi itu yang tadi terima kasih sudah diingatkan, belum terjelaskan oleh saya ya dalam penyampaian tadi ya, tetapi yang Ibu sampaikan itu juga benar sekali, harus kita perhatikan juga si anak-anak. Gimana, sudah terjawab kan? Untuk video lengkapnya silahkan cek deskripsi di bawah ini. Pastikan Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tangga menuju sukses dimulai dari guru matematika yang inspiratif.